Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Getih Wangi Pengabdi Iblis. Pengabdian puluhan tahun kembali terjadi. Suami dan 3 anak yang mati belum cukup untuk mengakhiri. Cerita ini ditulis oleh Queer Typing. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Dan jangan lupa juga follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Getih Wangi Pengabdi Iblis. Si pengurang di atas ketinggian 900 mdpl, di balik embun yang menempel pada setiap kaca jendela yang mengelilingi rumah tuanan megah, mereka perlahan tiba menyelinap di antara rimbunya hamparan luas kebun teh, menagih janji persembahan nyawa. Semua pernah berawal pada gubuk tua. Suara teriakan dan darah menjadi saksi abadi. Peristiwa tragis itu pernah terjadi dan berulang kembali. Getih Wangi. Sandikala baru saja perlahan hadir dari timur, bergandengan mesra dengan hembusan angin yang membawa suhu dingin menerpa hamparan kebun teh yang sangat luas. Dibatasi sebuah bukit dan air terjun yang sangat indah dengan suara gemericiknya. Namun keindahan itu haram untuk dijamah manusia. Hamparan hijaunya warna daun-daun teh itu kini perlahan pudar, sedang bersiap untuk menyambut gelap malam yang tidak pernah sekalipun membawa kehangatan. Perkebunan teh itu hanya ditandai satu rumah teramat luas berwarna putih lusuh terletak di ujung kampung. Dengan bangunannya tidak pernah diubahnya sejak pertama kali didirikan sejak puluhan tahun ke belakang. Pemiliknya seorang perempuan tua yang hidup seorang diri di usianya yang sudah senja, namun memiliki nama yang sangat masyhur. Semerbak harum kejayaan dan kekayaan perempuan tua bernama Nisurti Kanti Widiarsi sudah tercium lama dari pelosok kampung hingga penjuru kota. Dengan kebun tehnya yang memiliki nama Carangga Puncak Wangi, keriput wajah tua dengan mata yang memandang kosong pada hamparan kebun teh kini sedang menggerakkan pena yang berada di antara celah jari terus menari-nari. Di atas satu lembar kertas berwarna coklat, nuraninya sudah berkecamuk sejak lama, namun perjanjian itu sudah kembali tiba untuk kesekian kalinya dan perlu tebusannya berharga. Rambut putih yang digulung itu kini ikut bergerak perlahan. Manakala kepala Nik Kanti mengangguk-angguk sadar bahwa setiap kalimat yang ia tulis adalah kehendaknya melunturkan akal sehat dan hati nurani dalam dirinya untuk sebuah pengabdian yang mengikat erat. Waktunya telah tiba. Ucapan itu keluar gemetar dari mulut Nik Surti setelah melipat amplop dengan perlahan, menuliskan alamat tujuan surat yang akan ia segera kirim. Bersamaan senyum manis keluar dari bibir tuanya adalah keputusan keempat selama hidupnya yang seharusnya sudah terbiasa ia lakoni. Setelah suami beserta 3 putrinya mati dengan tragis di rumah yang sekarang ia tempati. Teruntuk cucuku, Nurwangi Widiarsi. Pulanglah, nenek menunggu kamu di sini. Tulisan di bagian depan amplop Nik Kanti tertulis dengan tangan gemetar. Air mata perlahan melewati kulit pipi yang sudah menua menetes berkali-kali. Namun bukan untuk sebuah kesedihan yang mendalam tentang arti rindu yang tidak pernah bertemu dengan sang cucu tercinta sejak 4 bulan kelahirannya, melainkan untuk kejayaan dan pengabdian yang akan segera terlaksanakan untuk kesekian kali, bahwa Getih Wangi itu harus tercium kembali agar abadi. Suara rintik sisa hujan deras masih terdengar di dalam sebuah kamar nan sederhana. Sisa percikan air itu bersandar di kaca jendela bersama cahaya lampu kuning dari dalam rumah yang masih menyala, menyorot seseorang lelaki yang duduk di hadapan beberapa kertas yang sudah berserakan di atas meja.
Satu gelas kopi yang tersisa dan hembusan asap yang keluar dari mulut lelaki itu tidak membuat tubuhnya menjadi hangat dan pikirannya tenang. Terlebih angin malam ini sedari tadi masuk melalui satu jendela yang terbuka itu terasa sangat dingin. Kertas nota penjualan dan pembelian yang sedang lelaki itu lihat dengan tajam bertuliskan Ahmad Rudi. Sebuah nama yang sudah menjalani batara kehidupan yang tidak mudah sejak kepulangan kedua orang tuanya pada sang holik. Kesulitan dan perjuangan dalam hidup adalah kawan sejatinya. Kulit dahinya beberapa kali mengkerut dan kepalanya perlahan mengangguk memahami usaha toko sayuran mertua yang sudah berminggu-minggu ia kelola terus mengalami perubahannya termasuk pesat dengan caranya berjualan dan ilmu yang ia dapat selama duduk di bangku kuliah. Mau aku buatkan lagi kopinya, Ruth? Bentar lagi masakannya mateng. Suara lembut perempuan berparas cantik dan berambut panjang nan indah itu tidak membuat kepala Rudi menoleh. Perempuan itu tahu betul lelaki terdidik dan amat tampan yang berada di hadapannya sekarang adalah salah satu anugerah luar biasa dari pengganti hidupnya yang tidak pernah sama dengan orang lain. Sudahlah, jangan terlalu berambisi. Kita bisa bicarakan lagi soal keinginan aku membuka praktek di rumah. Lagian aku paham memang perlu biaya yang tidak sedikit. Iya Nur, semoga ada rezeki lebih. Aku juga nunggu panggilan kerja yang lain biar berguna ijazah itu. Lagian mengelola toko sayuran hanya sementara saja. Setelah Abah sembuh, semuanya kembali normal. Sudah itu bantu dulu mak itu, kasihan. Takutnya Abah sudah lapar juga. Apalagi hujan baru aja reda di luar. Perempuan itu Nurwangi Widiarsi yang kini tersenyum bahagia memberi arti rasa syukur telah hidup bersama suaminya yang teramat sempurna dan sederhana. Selalu berusaha keras sebagai kepala keluarga dan terlebih dapat menerima dan memahami dirinya sejak pertama berkenalan. Lalu tidak berselang lama meminangnya dalam sucinya pernikahan yang sederhana kala itu. Disatukan oleh nasib yang sama-sama masing-masing sudah tidak mempunyai kedua orang tua. Namun garis takdir berkehendak lain, manakala Rudi tahu dari mana ia lahir dan berasal sampai kedua orang tuanya menghadap pencipta terlebih dahulu. Berbalik dengan Nurwangi yang sampai usianya saat ini hanya hidup dengan orang tua angkat yaitu Mbah Pepen dan Mak Ayu. Hanya mengetahui kedua orang tuanya dari sebuah foto yang sudah berwarna gelap yang ia simpan di kamar. Suara berisik bahan masakan yang masuk ke dalam minyak panas dari arah dapur tidak membuat konsentrasi Rudi buyar. Terus memperhatikan satu persatu kertas nota yang berserakan di hadapannya. Walaupun suara dari perutnya sudah beberapa kali terdengar menunggu masakan Nurwangi dan Mak Ayu cepat matang. Membuat Rudi langsung melihat ke arah suara itu sambil membereskan semua catatan yang berserakan. Mbah, mau Rudi bawakan air teh hangat? Rudi berdiri dan memegang tubuh Mbah Pepen yang sudah tua agar dapat duduk secara perlahan. Sudah, jangan, Ruth. Sudah bosan Abah minum obat terus-menerus tidak kunjung sembuh juga ini penyakit. Mbah Pepen melipat kedua tangannya untuk memeluk tubuhnya sendiri lebih kencang. Pikiran juga mungkin, Mbah. Sudahlah, jangan banyak pikiran akhir-akhir ini. Sejak Abah sakit beberapa kali Rudi lihat kadang Abah melamun terus. Tangan Rudi bergerak ke arah kaki Mbah Pepen kemudian memijatnya setelah mematikan rokok di atas asbak. Mbah Pepen hanya menganggukkan kepala membenarkan apa yang keluar dari mulut Rudi. Namun semua itu bukan tanpa alasan yang jelas. Karena menyangkut masa lalu dari perempuan yang sedang memasak bersama istrinya itu. Abah masih ada satu-satunya tanah yang bisa dijual, Ruth, agar Nurwangi bisa mendirikan praktek di rumah ini. Kasihan ilmu kuliah kebidanannya. Lagian di kampung ini juga belum ada bidan. Janganlah, Bah, biar nanti aja. Setelah berhenti kerja dari rumah sakit, Nur menikmati mengurus sayuran bareng Rudi, ngisi waktu luang juga. Mbah Pepen hanya memandang kosong ke arah dapur memikirkan sakitnya yang tidak kunjung sembuh sudah hampir 1 bulan. Tidak ingin rasanya sakit itu disebabkan oleh ketakutan yang selalu hadir dalam mimpinya sejak beberapa malam ke belakang.
Selesai makan malam, Rudi antar Abah periksa lagi ke dokter ya, Bah. Nunggu dulu mobil bak lagi dipinjam Mang Jajang. Mungkin sebentar lagi sampai, ini hujannya udah reda. Baru saja perlahan mulut Bah Pepen akan berbicara, terdengar suara mobil berhenti tepat di depan gerbang rumah yang tidak terlalu memiliki halaman yang luas itu. Bukan suara mobil bak. Rudi melihat ke arah jendela, mengenal betul itu bukanlah mobil yang biasa ia kenakan untuk mengangkut sayuran. Tamu kamu, Ruth? Bah Pepen memaksa tubuhnya berdiri untuk memastikan siapa yang datang malam ini. Apalagi di luar rintik hujan masih terlihat jelas sehabis beberapa jam diguyur hujan deras. Sepertinya bukan, Bah, bukan suara mobil bak juga itu. Baru pertama dengar juga. Bah Pepen langsung memaksakan tubuh tuanya itu berdiri, kemudian berjalan sambil batu ke arah depan rumah. Namun tiba-tiba raut wajah kagetnya tidak bisa ia sembunyikan lagi, seolah kecemasannya pada mimpi buruknya beberapa malam ke belakang akan segera berbuah bukti. Teriakan suara Bah Pepen tiba-tiba Rudi dengar dengan sangat kencang. Ia berjalan tergesa-gesa, memaksakan tubuh lemahnya itu untuk berjalan cepat ke arah dapur, melewati Rudi yang baru saja berdiri. Rudi yang kaget melihat tingkah Bah Pepen yang tidak seperti biasanya itu langsung berjalan ke arah depan rumah untuk memastikan siapa tamu yang baru saja tiba. Mobilnya sebagus itu, ucap Rudi perlahan memperhatikan ke arah mobil yang masih berhenti terus-menerus terkena rintikan hujan. Rudi menerka-nerka dengan perubahan tingkah Bah Pepen barusan karena selama ia tinggal di rumah Bah Pepen, selama kurang dari 2 tahun sejak menikahi Nurwangi, belum pernah ada tamu yang datang mengenakan mobil semewah itu. Ruth sudah temani Nurwangi di dapur. Itu tamu Mak sama Abah. Ucapan Mak Ayu tiba-tiba membuyarkan lamunan Rudi. Dari arah kanan mobil terlihat seseorang berjalan tergesa-gesa sambil membawa payung hitam. Bersamaan dengan pintu mobil sebelah kiri perlahan terbuka, keluarlah seseorang jauh lebih muda dari usia Bah Pepen mengenakan topi koboi hitam dengan tubuh yang kekar. Tiba-tiba bibirnya melemparkan senyum penuh arti ke arah rumah, kemudian menganggukkan kepalanya secara perlahan, mengeluarkan satu amplop coklat dari dalam saku celananya. Nurwangi yang sudah mendengar nama Mang Amo yang dibicarakan Bah Pepen barusan di dapur kepada Mak Ayu seperti sangat ketakutan, membuat ia penasaran dan langsung berjalan tergesa-gesa ke arah ruangan depan rumah, meninggalkan masakan yang belum matang di dapur. Namun tiba-tiba langkahnya berhenti ketika mendengar jelas suara yang selalu ia dengar dengan setiap 2 tahun sekali itu. Nur, itu siapa? Kamu kenal? Rudi makin penasaran karena sebelumnya malah melihat wajah ketakutan Bah Pepen dan Mak Ayu saat membuka pintu depan rumah. Ketakutan yang sama yang sudah Nurwangi lihat. Kamu ingat Mang Amo yang pernah aku ceritain, Ruth? Rudi hanya terdiam, ingatannya memutar nama Mang Amo sambil duduk kembali lalu membakar rokoknya. Mang Amo? Bukan waktunya Mang Amo datang, seharusnya 4 bulan lagi sesuai hitunganku. Dari dulu kedatangannya ke rumah ini setiap 2 tahun sekali. Ucap Nurwangi sangat yakin pada ingatannya itu. Yang pernah kamu cerita Mang Amo selalu mengantarkan biaya untuk kamu sekolah sampai lulus kuliah itu, Nur. Titipan dari nenek kamu itu kan? Nah itu, tapi ini belum waktunya dia datang, Ruth. Memang sejak nikah sama kamu pasti baru pertama melihat Mang Amo ya. Tapi mungkin ada perlu juga Mang Amo sama Abah dan Mak. Nurwangi kembali berjalan ke arah dapur, meninggalkan Rudi yang kini terlihat semakin penasaran dan menatap kosong ke arah depan rumah. Waktu itu aku sempat tanya kamu soal nenek, ingat tidak? Tapi tidak pernah kamu jelaskan, Nur. Malah terakhir kita bertengkar karena menyangkut kematian ibu dan bapak kamu yang malah kamu sendiri sampai saat ini masih tidak percaya. Ucap Rudi tiba-tiba malah kaget manakala Nurwangi sudah tidak berdiri di dekatnya lagi. Rudi hanya duduk terdiam mencoba untuk menguping apa yang sedang Bah Pepen, Mak Ayu dan Mang Amo bicarakan di ruang depan itu. Namun anehnya bulu pundak Rudi tiba-tiba berdiri setiap mendengar suara Mang Amo yang sedang berbicara mengutarakan kedatangannya malam ini.
Dari konsentrasinya menguping, tiba-tiba Rudi mendengar suara gesekan sandal dari arah samping rumah, membuat ia langsung melihat ke arah jendela yang sudah terbuka dari tadi. Ngapain orang itu? Rudi langsung berjalan ke arah jendela. Supir Mang Amo masih sedikit Rudi lihat berjalan tergesa-gesa kembali ke arah depan, meninggalkan jejak pada tanah yang masih tersisa genangan air hujan. Aneh, mencurigakan. Barusan tidak terlihat kapan orang itu berjalan ke dapur. Hal barusan membuat Rudi tiba-tiba cemas sambil mengelus bulu pundaknya yang semakin berdiri. Ia melangkahkan kakinya ke dapur untuk membicarakan apa yang sudah ia lihat barusan pada Nurwangi. Pandangan mata Nurwangi sedang menatap tajam ke arah jendela dapur yang terbuka, memastikan pada satu pohon buah mangga yang sedari tadi sejak Ma Ayu menemui Mang Amo sudah beberapa kali menarik perhatiannya. Pisau di tangannya tidak sempat Nurwangi simpan terlebih dahulu karena bekas memotong sayuran. Dari balik rintik-rintik hujan yang belum benar-benar reda dan gelap malam yang semakin larut, Nurwangi melihat seseorang di balik pohon yang lumayan cukup besar. Semakin Nurwangi perhatikan, dia terus berjalan mendekat ke jendela yang sudah terbuka itu. Namun sama sekali tidak ada apa-apa terkecuali kini hidungnya mencium sesuatu yang tidak asing, berbekal pengalamannya selama kerja di rumah sakit. Bau darah, tumben dari mana asalnya? Nurwangi terus memperhatikan halaman belakang. Bau itu semakin terbawa oleh angin yang tiba-tiba masuk cukup kencang melalui jendela. Ia merasakan ada seseorang yang kini hadir dari balik punggungnya, membuat nafasnya semakin pelan. Ujung matanya bergerak ke arah samping. Bayangan perempuan. Nurwangi semakin erat memegang pisau di tangannya itu dengan detak jantung yang semakin kencang. Ia yakin bahwa itu bukanlah Ma Ayu, perempuan yang ada di rumah selain dirinya. Namun malah tiba-tiba tangan kanan yang memegang pisau itu bergerak tanpa Nur hendaki. Setiap urat-urat di tubuhnya itu bukan lagi digerakkan oleh pikiran, melainkan sebuah bisikan. Nur, sekarang pulanglah Nurwangi agar bisa berjumpa dengan ibu dan bapakmu. Kepala Nurwangi hanya mengangguk memberikan persetujuan pada suara bisikan itu. Dengan bola mata yang sudah seluruhnya menjadi putih bersamaan dengan tangan kanan yang memegang pisau itu terus menggerakkan pisau menuju pergelangan tangan kiri yang ikut bergerak perlahan mendekat, seolah ingin menyayatkan ujung pisau paling tajam itu tepat di bagian urat nadinya. Nur, lepaskan pisaunya, Nurwangi! Teriakan suara Rudi membuat tubuh Nurwangi seketika bergetar. Suara Rudi kalah cepat dengan sayatan ujung pisau. Ujung pisau paling tajam sudah menancap di lengan Nur, bergerak perlahan membuat luka cukup panjang di dekat urat nadi. Namun tidak membuatnya berteriak sama sekali, seolah menikmati apa yang sudah ia lakukan. Nur, kamu ngapain? Sadar Nur, sadar! Rudi langsung mengambil pisau di tangan Nurwangi dengan kasar. Pisau yang sudah berbekas darah itu kemudian dilemparkannya dengan keras mengenai lantai keramik. Kedua mata Nurwangi yang masih putih itu bergerak ke arah Rudi dengan bibirnya yang malah tersenyum menakutkan. Senyum yang baru pertama kali Rudi lihat selama hidupnya. Rudi, ada apa? Bah, tolong Nur, bah. Rudi sudah sangat panik memeluk erat tubuh Nurwangi sekuat tenaga. Ma Ayu berjalan di belakang Mbah Pepen hanya menganggukkan kepalanya berkali-kali sambil memegang satu amplop coklat di tangannya, dan hal itu dilihat jelas oleh Rudi. Amplop yang sama sebelumnya berada di tangan Mang Amo ketika turun dari mobil. Untung tidak mengenai urat nadinya, kalau kena bisa seketika mati. Mbah Pepen seketika menahan tubuh Nurwangi yang perlahan melemas dan matanya seketika tertutup. Mbah Pepen langsung memangku tubuh Nurwangi menuju kamar, diikuti Ma Ayu dan tetesan darah dari pergelangan tangan Nurwangi yang terus menetes mengenai lantai keramik. Nur yang melakukan, bah. Rudi juga heran kenapa bisa seperti itu. Rudi masih tidak percaya satu hal di luar nalar menimpa istrinya malam ini. Mbah Pepen tidak lagi menjawab ucapan Rudi dengan tubuh yang sedang sakit itu memaksa terus memangku Nurwangi menuju kamarnya. Namun perasaan Mbah Pepen sedang bergejolak antara percaya dan tidak pada kejadian yang datang secara tiba-tiba, bersamaan dengan Mang Amo yang baru saja pamit.
Rudi yang masih belum habis pikir kejadiannya menimpa istrinya sedang mengatur nafasnya dan detak jantungnya yang masih kaget. Melihat ke arah pisau yang tergeletak penuh darah lalu memperhatikan sekitar dapur. Tiba-tiba ia menyadari dari balik pintu dapur seperti mendengar suara langkah lain. Bukan langkah yang biasa namun langkah kaki yang diseret membuat Rudi seketika ingat pada supir Mang Amo yang belum lama ia lihat dari balik jendela. Setelah berjalan dari arah dapur menuju depan melalui samping rumah. Tidak mungkin masih di situ. Tadi supir itu sudah jalan ke depan dan Mang Amo sudah pamit. Rudi, bawakan air teh hangat. Teriakan suara Ma Ayu membuyarkan lamunan Rudi, namun ia tidak langsung menuruti ucapan itu, melainkan melangkah perlahan ke arah pintu dapur. Ada orang lain. Detak jantung Rudi semakin kencang melihat ke arah celah bawah pintu. Terdapat bayangan seseorang yang terkena pantulan lampu kuning membuat ia langsung membukanya dengan cepat. Rudi hanya menggelengkan kepalanya. Apa yang sebelumnya ia lihat sama sekali tidak membuahkan hasil. Tidak ada benda yang bergeser satupun atau bekas seseorang yang datang. Melihat ke arah lantai keramik yang hanya tersisa air bekas hujan. Namun seketika pandangan matanya tertuju pada sebuah genangan air yang tidak lagi utuh berbekas sebuah langkah. Bekas supir itu. Nafas Rudi sudah ngos-ngosan berjalan mendekat kemudian membenarkan apa yang sebelumnya ia lihat dari tempat ia berdiri sekarang. Bekas langkah itu terlihat sampai ke arah depan rumah. Rudi memutuskan untuk menerobos rintik hujan menuntaskan rasa penasarannya. Dengan mengenakan sandal di halaman belakang, ia mengikuti bekas langkah itu hingga melewati jendela ruang tengah yang sudah terbuka dari tadi dan melihat kamar Nurwangi pintunya masih terbuka. Masih ada. Rudi semakin tegang membuat ia hanya mengintip di dekat tembok samping rumah, melihat ke arah Mang Amo berdiri tegak di dekat gerbang rumah. Mang Amo hanya memegang payung hitamnya sendiri hingga dari arah samping mobil supir itu datang membawa satu botol berisikan air sambil membenarkan posisi topi koboi yang menempel di kepalanya. Mang Amo bukan minum isi dalam botol itu, malah menyiramkannya tepat ke dalam halaman rumah menyatu dengan air gerimis. Aneh, Nur harus tahu kelakuan orang itu. Bisik hati Rudi bersamaan detak jantungnya sudah tidak lagi tenang. Baru saja Mang Amo masuk ke dalam mobil dan perlahan mobil itu bergerak maju. Rudi langsung berjalan tergesa-gesa ke arah bekas siraman air yang dilakukan Mang Amo untuk memastikan dan mengikuti kata hatinya. Setelah apa yang terjadi pada Nurwangi barusan di dapur, belum lama kepala Rudi menunduk dan sudah terkena rintik hujan itu. Tiba-tiba seluruh lampu rumah padam seketika membuat badannya berbalik dengan kaget. Tiba-tiba suara lengkingan teriakan dari seseorang yang tidak asing lagi di telinga Rudi terdengar sangat kencang. Nurwangi! Rudi langsung berlari ke arah rumah, namun seketika ia berhenti manakala melihat perempuan lain sudah berdiri di dekat pintu. Bukan itu, bukan Mayu. Rudi perlahan melihat ke arah perempuan yang menyatu dengan gelap. Wajah Rudi kini sudah penuh dengan keringat, memastikan ke arah perempuan berambut jauh lebih panjang dengan pakaian serba hitam menempel di tubuhnya. Dan baru ia sadari semakin lama melihatnya sampai kulit dahinya mengkerut. Wajah perempuan itu sangatlah pucat menatap sayu ke arah Rudi. Rudi, malah melamun? Kirain emak kamu kemana? Cepat itu perbaiki, mungkin arus listriknya konslet. Ma Ayu menyorotkan lampu senter berwarna kuning itu tepat ke arah wajah Rudi yang masih melihat ke arah perempuan, bahkan kini kedua mata Rudi sambil melotot. Namun ketika lampu senter itu Ma Ayu arahkan ke bagian depan rumah, tidak ada terdapat wujud yang dilihat Rudi. Cepat, kasihan istri kamu itu lagi diobatin lukanya sama Abah, biar nggak terus keluar darah. Padahal ia sudah mengetahui bahwa keadaan puluhan tahun lalu akan terulang di rumahnya dan membenarkan apa yang sudah dilihat Rudi. Sudah waktunya Nurwangi kembali. Bisik hati Ma Ayu setelah merasakan bahwa tamu yang datang malam ini bukan hanya Mang Amo dan supirnya saja.
Terlebih amplop coklat yang kini berada di dalam saku celananya itu adalah pesan dari neneknya Nurwangi yang pasti mempunyai tujuan penting. Gelap gulita dan rintik hujan masih menyelimuti rumah dan seluruh isinya. Dengan hanya mengenakan senter baterai, Rudy sudah berada tepat di dekat sekering listrik yang menempel di dekat pintu luar ruangan depan. Sesekali senter baterai itu ia arahkan ke segala penjuru untuk mencari keberadaan perempuan yang sudah ia lihat barusan. Tidak mungkin aku salah lihat. Rudy berusaha melawan rasa takut yang sudah bersama dirinya. Beberapa kali sekering on dan off Rudy naik turunkan, namun sama sekali listrik itu belum kembali menyala. Padahal beberapa rumah tetangga yang berjarak cukup jauh lampunya menyala dengan normal. Bisa tidak, Ruth? Teriak Mbah Pepen dari dalam kamar Nurwangi. Tidak apa-apa ini padahal, Bah, normal-normal aja. Seharusnya tidak tiba-tiba padam. Tiba-tiba seluruh lampu menyala begitu saja, lalu sekeringnya awalnya berada di posisi off bergerak sendiri ke arah on. Tanpa Rudy sentuh, membuat Rudy hanya menatap aneh ke arah sekering. Apalagi kini ia melihat dari ruangan depan yang barusan digunakan Mak Ayu dan Mbah Pepen berbicara dengan Mang Amo. Tiba-tiba sosok perempuan itu berjalan perlahan dari arah dapur dengan wajah pucat ke arah kamar Nurwangi. Dengan langkah kakinya yang diseret, kaki penuh luka sayatan benda tajam. Ada lagi. Rudy langsung berjalan tergesa-gesa ke arah kamar Nurwangi. Namun ketika baru saja Rudy tiba di depan pintu kamar, ia hanya mendapati istrinya itu sedang terbaring lemas akibat darah yang keluar dari pergelangan tangannya. Tanpa melihat sosok perempuan lain kecuali Nurwangi dan Mak Ayu. Bah, pelan-pelan sakit. Nurwangi sesekali melihat ke arah Rudy yang menatapnya dengan penuh rasa iba. Namun Rudy semakin menatap kosong ke arah istrinya itu. Tidak percaya dengan luka sayatan pisau yang sudah dilakukan Nurwangi. Tahan, Nur, kalau tidak bersih luka begini bahaya. Mak Ayu terus memegang tangan kanannya berusaha menguatkan. Apa tadi Nurwangi kerasukan, Bah, ketika di dapur? Tingkahnya bukan seperti Nur. Apa yang kamu tahu, Ruth, soal kerasukan? Ada-ada saja pertanyaan kamu ini. Tapi, Bah, Rudy lihat sendiri, mana mungkin Nurwangi. Rudy tetap yakin dengan apa yang sudah ia lihat ketika di dapur dan kejadian aneh barusan. Sudah anggap saja musibah dan beruntung istri kamu masih hidup. Mak Ayu memotong ucapan Rudy. Rudy langsung terdiam, tidak berani lagi mulutnya berbicara. Apalagi ketika kepala Nurwangi mengangguk ke arahnya dengan perlahan, memberikan pertanda agar Rudy tidak meneruskan ucapannya. Padahal dalam hatinya ingin mengatakan segala keanehan yang sudah ia lihat secara jelas barusan di depan rumah, dan sosok perempuan itu termasuk tingkah aneh tamu yang tidak diundang. Bukan hanya perubahan suasana rumah yang tiba-tiba menjadi mencekam malam ini, Mbah Pepen dan Mak Ayu juga ikut berubah dengan sikapnya kepada Rudy. Apalagi tiba-tiba hujan kembali mengguyur deras. Nur, ada yang harus aku bicarakan, ini serius, Nur. Aku melihatnya ini penting. Bisik Rudy pelan sekali ketika Mbah Pepen dan Mak Ayu baru saja keluar kamar dengan wajah cemasnya. Apalagi kini pergelangan tangan Nurwangi sudah terdapat perban. Abah dan Mak juga mau bicara penting malam ini juga pada aku dan kamu, Ruth, di meja makan. Balas Nurwangi sedikit kencang berlawanan dengan suara derasnya hujan sambil berusaha bangun dari tempat tidurnya dibantu Rudy. Tentang kedatangan Mang Amo. Nurwangi hanya menganggukkan kepalanya, namun baru saja Rudy sadari ketika mendekat dan memperhatikan ke arah luka pergelangan tangan Nurwangi. Ia mencium bau darah yang anehnya sangat menyengat, seperti luka sayatan itu berada di sekujur tubuh istrinya. Derasnya suara hujan masih menyelimuti rumah yang baru saja didatangi tamu yang tidak diundang. Tamu yang tiba-tiba memberikan ribuan pertanyaan di benak hati seorang Ahmad Rudy yang kini sudah duduk saling berhadapan dengan Mbah Pepen di meja makan, bersebelahan dengan istrinya Nurwangi.
Beberapa kali makanan yang dibawa oleh Mak Ayu dari dapur menuju meja makan sama sekali tidak mampu membuka obrolan hangat yang biasa keluarga itu lakukan. Seketika semuanya berubah sangat pesat. Pandangan mata Mbah Pepen terus memandang kosong ke arah jendela yang sudah terkena cipratan air hujan. Bersamaan suaranya yang belum memberikan pertanda bahwa hujan akan segera reda. "Nur," ucap Rudi tiba-tiba semakin cemas melihat ke arah perban berwarna putih itu sudah perlahan terlihat merah darah. "Sudah tidak apa-apa, Ruth. Nanti setelah makan bisa aku bersihkan lagi ini agar menahan saja." Nurwangi merasakan perubahan pada bapak dan ibu angkatnya itu yang sudah mengurusnya hampir sama dengan usianya sekarang. Kepala Rudi hanya mengangguk kemudian bergerak perlahan ke arah Mbah Pepen memberikan pertanda pada Nurwangi. "Sudah, Ruth, diam." Hanya gerakan mulut saja yang Nurwangi lakukan tanpa mengeluarkan suara. Tiba-tiba terdengar suara dering handphone Nurwangi yang ia simpan di meja makan. Suara itu cukup kencang sampai membuat Nurwangi seketika berdiri dari duduknya. "Makan dulu Nurwangi, nanti keburu dingin." Mak Ayu membawakan makanan terakhir yang ia simpan di atas meja kemudian duduk saling berhadapan. Nurwangi langsung duduk kembali sambil menganggukkan kepalanya setelah suara dering itu tidak lagi berbunyi. "Siapa memangnya, Nur? Tumben." Rudi menerima piring berisikan nasi yang diberikan Mak Ayu. "Teh Halimun Dewi, aku udah janji mau bicara panjang di telepon. Kakak tingkat aku waktu di SMA itu, Ruth. Kamu juga pasti ingat. Ya walaupun beda usia cukup jauh, tapi emang aku dekat dengan Teh Dewi. Dia udah bisnis toko bangunannya lama, aku ingin belajar." Mbah Pepen langsung melihat ke arah Nurwangi namun tanpa bicara sepatah kata pun darinya sedang berkecamuk dengan pikirannya sendiri setelah berbicara sangat serius dengan Mang Amo barusan. "Aku udah datang berapa kali ke toko bangunannya ketika masih kerja di rumah sakit. Siapa tahu nanti punya tempat praktek sendiri. Cara-cara Teh Dewi berjualan tidak beda jauh soal memberikan kenyamanan pada yang datang. Hanya berbeda produknya saja." "Makan dulu, semoga hujannya cepat reda. Mau ada yang Abah dan Mak bicarakan penting setelah makan." Makanan di piring Rudi sudah terlihat bersih, tidak ada satupun nasi yang tersisa. Berbeda dengan Nurwangi yang menggerakkan tangan kanannya dengan perlahan sambil menahan rasa sakit di tangan kirinya. "Pelan-pelan saja Nurwangi makannya. Mungkin malam ini kamu terakhir makan di rumah ini bersama Abah dan Mak." Ucapan Mbah Pepen hampir saja membuat Rudi yang sedang minum itu tersedak. Tidak mengerti maksud ucapan Mbah Pepen namun ia berusaha menahan ucapan yang ingin ia tanyakan. Lebih memilih mengambil rokok yang tergeletak di atas meja. "Mbah, kenapa gitu bicaranya?" "Ini Nur, kamu harus baca terlebih dahulu." Mak Ayu tiba-tiba mengeluarkan amplop dari saku baju yang ia kenakan. Amplop berwarna coklat yang sebelumnya sudah Rudi lihat. Rudi yang sudah duduk kembali di sebelah Nurwangi sambil menghisap rokoknya perlahan semakin penasaran pada isi amplop coklat yang di depannya tertulis nama pengirim. Bernama Surti Kanti Widiarsi, bahkan memiliki nama akhir yang sama dengan Nurwangi. "Pulanglah, nenek nunggu kamu di sini." Nur hanya memandang tajam ke arah tulisan itu dengan nafasnya yang terdengar semakin berat, lalu melihat ke arah Mbah Pepen dan Mak Ayu. "Bacalah Nurwangi, itu dari nenek kamu. Kami berdua menyebutnya dengan panggilan paling terhormat, Nik Kanti." Kedua tangan Mak Ayu tiba-tiba mengepal kuat dan perlahan air matanya menetes begitu saja. "Baru pertama kali nenek kirim surat seperti ini. Aneh aja." "Sudah, buka dulu saja. Tadi Mang Amo bilang kasihan Nik Kanti di usianya yang makin menua selalu hidup sendiri. Siapa tahu isi surat itu mewakili perasaannya dan kamu bisa memahami sebagai satu-satunya cucu dari semua anak-anaknya. Ya." Mbah Pepen perlahan tiba-tiba menghentikan ucapannya begitu saja. "Ruth, udah buka aja. Ada benernya ucapan Abah. Baca dulu aja."
Rudi meyakinkan istrinya itu walaupun itu adalah caranya menuntaskan rasa penasaran. Diselimuti suara hujan yang semakin deras malam ini, satu tarikan nafas Nurwangi yang cukup panjang dan dikeluarkannya secara perlahan adalah cara Nurwangi mulai bergerak untuk membuka amplop itu. Rudi hanya melihat sebuah tulisan tangan yang teramat sangat rapi seperti tulisan orang tua zaman dulu dengan tinta hitamnya. Nurwangi langsung membaca isi surat di atas kertas yang sudah terlipat dari Nik Kanti secara perlahan bersama Rudi. Malah dengan ujung mata Rudi melihat Mbah Pepen yang menganggukkan kepala ke arah Mak Ayu seperti anggukan yang penuh arti. Mak, dari mana Nek tahu semua keadaan ini? Salah satunya dia bilang mau bikin praktek buat Nurwangi di kampung sana, bahkan menyebutkan nama Rudi dan kebun teh. Mang Amunur sudah jelasin semuanya. Intinya setelah puluhan tahun kamu ikut dengan Abah dan Ma, Nik Kanti ingin kamu pulang menemaninya di sana. Lahan kebun teh yang disewakan itu akan segera berpindah tangan pada Nik Kanti dan dikelola Rudi selanjutnya. Tidak ada yang salah juga. Mbah Pepen kemudian berdiri perlahan menepuk pundak Mak Ayu, berjalan terbatuk-batuk ke kamarnya sambil membawa gelas berisikan air teh hangat. Bicara saja dengan mak kamu, Nur. Tapi Mak Nur tidak ingin hidup dengan Nik Kanti, Mak. Mak dan Abah yang sudah membesarkan Nur. Bukannya kamu juga selalu tidak percaya dengan cerita kematian Dina Nur Marlina dan Wawan Setiawan, kedua orang tahu kamu, Nur? Kata itu terpaksa harus keluar dari mulut Mak Ayu, nama kedua orang tua Nurwangi yang sudah lama mati. Seketika membuat Nurwangi terdiam, malah rasa sakit pada luka di pergelangan tangannya yang kini tiba-tiba terasa sangat perih hingga membuat kulit dahinya itu menggerut. Semakin perlahannya suara hujan tidak berbanding dengan suasana meja makan yang semakin tegang. Pulang ke kampung, Nur. Mak tahu luka dari dalam diri kamu tidak akan pernah sembuh. Penasaran kamu tidak akan terpuaskan. Kamu harus tahu dari mana kamu berasal. Mak Ayu meneteskan air matanya, tidak menyangka bahwa keadaan yang tidak pernah terbayang ini akan tiba. Rudi yang sudah tahu semua cerita itu dari Nurwangi namun merasakan hal yang berbeda ketika nama kedua orang tua Nurwangi keluar dari mulut Mak Ayu, membuat bulu pundaknya itu berdiri seketika. Bahkan abu di ujung rokoknya itu sudah sangat panjang dan tidak berani lagi ia hisap. Benar, Mak Nur masih belum percaya soal wabah penyakit yang merenggut nyawa ibu dan bapak Nur. Apalagi Nur baru saja lahir, serta kakak-kakak ibu yang sama-sama mati dengan cara sama. Tapi Nurwangi tidak bisa meninggalkan begitu saja orang yang sudah membesarkan dan mendidik Nurwangi. Ia tidak bisa mengambil keputusan secepat kilat, membuat kepala Rudi langsung melihat ke arah wajah Nurwangi saking kagetnya dengan ucapan barusan yang baru ia dengar tentang kakaknya Ibu Nur, anak-anak dari Nik Kanti. Pulanglah, mungkin Nik Kanti akan bercerita sama juga dengan apa yang pernah Mak ceritakan. Sejak pertama membawa kamu keluar dari kampung, Mak dan Abah yang langsung berhenti bekerja di rumah Nik Kanti. Sejak saat itu sudah paham bakal ada waktunya kamu kembali ke sana, Nur. Lagian sejak saat itu agar kamu bisa hidup selamat dan Nik Kanti tidak pernah lepas tanggung jawab selama kamu hidup. Mungkin dia hanya butuh di hari usianya yang semakin tua ada yang menemani. Tiba-tiba kamar Nurwangi tertutup sangat kencang dan sambaran petir sangat kencang menyambar pohon di samping rumah. Kilatan petir itu dilihat jelas oleh Rudi yang duduk berada satu lurusan dengan jendela. Astagfirullah, Mak. Mak Ayu tidak bergerak sedikit pun, hanya memandang ke arah Nurwangi. Begitu juga dengan Mbah Pepen yang hanya memandang langit kamarnya, sambil beberapa kali mengusap air matanya seperti sedang memahami sesuatu. Ini perintah Pepen, bawa Nurwangi pergi dan bakal ada waktunya dia kembali. Tunggu saja. Hanya ucapan Nik Kanti yang kini Mbah Pepen ingat setelah puluhan tahun, sama seperti usia Nurwangi sekarang. Bahkan Mbah Pepen tidak memperdulikan suara sambaran petir barusan.
Besok pagi mak bantu beres-beres semua barang kalian. Ruth, jaga Nurwangi, jelaskan kepadanya bahwa isi surat itu adalah pilihan terbaik untuk hidup Nurwangi. Ucap Mak Ayu tiba-tiba, namun Rudi masih menatap kosong ke arah pohon di luar itu. Ia kembali melihat sosok perempuan yang sudah 3 kali ia lihat, namun kemudian perempuan yang sedang diguyur hujan itu berbalik badan secara perlahan. Ruth, dengarkan mak bicara. Dengar Mak, Rudi dengar. Penglihatannya itu dibuyarkan suara Mak Ayu ketika Mak Ayu melihat ke arah yang sama dengan Rudi, ke arah jendela yang sudah dipenuhi air hujan itu. Kemudian Mak Ayu hanya menganggukkan kepalanya seolah mengetahui apa yang sudah Rudi lihat. Suara derasnya air hujan perlahan terdengar reda bersamaan dengan Nurwangi dengan jari lentiknya itu terus bergerak di atas handphone sedang mengirim pesan pada Teh Dewi yang tidak bisa mengangkat telepon masuknya beberapa puluh menit ke belakang. Pandangan mata Rudi terus saja memperhatikan kertas berisikan tulisan tangan Nik Kanti. Sesekali kepalanya mengangguk mengartikan pesan itu, mencoba memahami keinginan Nik Kanti dalam isi suratnya. Seharusnya ini aneh sih Nur. Terlalu mendadak keinginan Nik Kanti nenek kamu ini. Sebentar Ruth, aku kirim pesan dulu ke Teh Dewi. Gak enak, udah janji malah aku yang gak bisa angkat barusan teleponnya. Nurwangi mengetik lebih panjang pesan untuk Teh Dewi. Apalagi baru beberapa bulan ini lagi ia dekat kembali dengan orang yang dulunya sudah ia anggap seperti kakak kandungnya sendiri. Rudi hanya menganggukkan kepalanya kemudian menutup pintu kamar perlahan. Sudah mendapatkan kabar dari Mang Jajang bahwa mobil bak yang biasa ia gunakan ke pasar nanti sebelum berangkat ke pasar akan diantarkannya ke rumah. Apalagi Mang Jajang sudah bekerja bersama Mbah Pepen sejak toko sayuran itu berdiri. Sepertinya memang aku harus pulang ke kampung, Ruth. Benar ucapan Mak itu. Nurwangi membenarkan posisi tidurnya, mengatur tangan kirinya yang dibalut perban dalam kondisi yang nyaman. Bahkan kamu saja belum tahu kampung itu dan belum pernah ketemu dengan Nik Kanti nenek kamu, Nurwangi. Aku harus tahu di mana dulu ibu dan bapak hidup, Ruth, sebelum mati ketika aku berusia 4 bulan. Lagian itu nenek dari ibu kandung aku sendiri, apa salah? Tapi semuanya aneh. Bahkan aku melihat sendiri kamu kerasukan di dapur, Nur, dan Mang Amu bersama supirnya itu mencurigakan. Sejak bertamu barusan aku lihat semuanya, Nurwangi. Tolong percaya pada suami kamu ini. Bahkan ada sosok perempuan lain yang aku lihat. Rudi mengutarakan apa yang sudah dilihatnya dengan rasa takut yang menyelimuti dirinya malam ini. Nurwangi hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali, kemudian dengan perlahan melihat ke arah luka di pergelangan tangannya. Sejak kapan kamu jadi seperti ini, Ruth? Kecemasan kamu itu tanpa bukti. Abah aja bilang itu kejadian di dapur memang salahku aja yang melamun. Tidak ada kerasukan sama sekali. Udah, semuanya akan baik-baik aja. Abah juga bilang mulai pagi ini dia yang akan kembali ke pasar dan pagi nanti kita siapkan kepindahan kita sesuai saran Mak Ayu. Nurwangi kemudian menarik perlahan selimutnya kemudian memejamkan matanya. Aneh. Bahkan Nurwangi sudah tidak merasakan rasa sakit lagi di pergelangan tangannya itu. Bisik hati Rudi sambil berjalan ke arah jendela untuk menutup gorden, apalagi mengetahui kondisi Mbah Pepen tidak memungkinkan untuk ke pasar dengan kondisinya yang seperti itu. Dari ruangan kamar yang sudah gelap hanya lampu tidur kini menyala kuning redam. Kepala Rudi masih bersandar ditahan oleh sebuah bantal. Semakin ia memandang jarum jam yang terus bergerak, ia tidak mampu mengartikan segala keanehan yang tiba-tiba datang kepada dirinya. Ini Surti Kanti Widiarsi dari kampung Ujung Hejo. Memangnya sekaya apa nenek Nurwangi itu? Tapi kenapa puluhan tahun membiarkan cucunya itu hidup dengan bekas pembantu dan tukang kebun di rumahnya? Rudi kembali mengingat cerita Nurwangi tentang neneknya yang pernah diceritakannya sebelum ia menikah. Sudah menyiapkan tempat praktek bidan untuk Nurwangi dan kebun teh yang harus aku kelola. Dari mana ia tahu semua tentang cucunya itu? Aneh, seharusnya tidak seperti ini. Rudi terus saja memikirkan segala hal yang mengganjal dalam dirinya itu sambil perlahan memejamkan mata. Malah semakin terlintas nama Mang Amo yang ia yakini bisa jadi sumber informasi pada Nik Kanti.
Beberapa kali suara langkah kaki mengenai lantai keramik terdengar pada telinga Rudy yang sedang terlelap. Ia berusaha membuka matanya secara perlahan, namun kali ini hal itu tidak mudah ia lakukan. Padahal dirinya sudah ingin memastikan suara langkah kaki yang masuk ke dalam kamarnya. Ada yang masuk. Perlahan Rudy mendengar semakin jelas langkah itu, berusaha sekuat tenaga membuka matanya. Suara erangan dari mulut Nurwangi yang sedang tertidur lelap kini malah terdengar sedang menahan sakit di pergelangan tangannya. Untuk yang kedua kalinya, suara pintu itu kembali Rudy dengan bersama dengan suara seretan pada langkah kaki yang semakin menjauh dari kamarnya. Rudy yang baru saja berhasil membuka matanya itu langsung ngos-ngosan, detak jantungnya tidak lagi normal. Apalagi kini matanya tiba-tiba memandang seluruh isi kamar yang sudah gelap. Hanya terlihat pakaian Nurwangi dan perban yang menempel di tangannya itu yang pertama Rudy lihat. Perasaan tidak pernah lampu tidur itu mati. Rudy kemudian berusaha bangun dari kasur setelah melihat keadaan Nurwangi seperti biasanya ketika ia tidur. Rudy masih ingat suara erangan itu seperti keluar dari mulut Nurwangi. Baru saja beberapa langkah ia berjalan menuju lampu tidur yang berada di atas meja kerjanya. Tiba-tiba kakinya menginjak sesuatu yang basah. Tidak mungkin ini bocor juga. Rudy meyakini kamarnya selama ia tinggal di rumah Mbah Pepen tidak pernah sekalipun mengalami kebocoran. Membuat Rudy yang sedang memastikan tetesan air di atas lantai keramik itu mendengar suara Nurwangi dan langsung membalikkan badannya. Sini Rudy, mendekatlah. Nurwangi dengan rambut panjang terurainya sudah berdiri di atas kasur dengan kepala yang melandai ke sebelah kiri. Namun dari balik gelap kamarnya yang belum menyala kembali itu, Rudy melihat darah yang keluar dari setiap lubang yang berada di wajah Nurwangi. Nur, ngapain kamu? Jangan Nurwangi, bisa mati kamu. Tiba-tiba dari tangan kanannya Nurwangi mengeluarkan pisau dan langsung menyayatkan pada perban yang berada di tangan kirinya itu. Nurwangi, jangan Nur. Rudy sangat kencang berlari ke arah ranjang kasur. Namun kalah cepat dengan pisau itu yang sudah berhasil memancarkan darah segar di pergelangan tangan Nurwangi. Hingga darah itu mengenai sprei. Lepaskan pisaunya, Nur. Teriak Rudy sekuat tenaganya, namun pijakan kaki Rudy tiba-tiba menginjak bekas tetesan air itu yang kini berubah menjadi licin. Hingga membuat dirinya jatuh dan kepalanya mengenai ujung ranjang yang terbuat dari kayu, hingga mengeluarkan suara yang sangat kencang. Rudy, sadar Ruth, kamu kenapa ini? Hanya suara Nurwangi yang kini Rudy dengar sambil perlahan matanya terbuka. Dengan rasa pusingnya masih kepalanya itu rasakan. Ayo bangun pelan-pelan. Nurwangi berusaha membangunkan suaminya yang terkapar di dekat ranjang dengan memar di bagian kepalanya. Rudy yang baru saja membuka matanya itu tiba-tiba kaget dengan lampu tidur yang masih menyala, namun telapak kakinya masih basah dan bekas tetesan air itu masih berada di atas lantai keramik. Barusan lampu tidurnya mati, Nur. Aku dengar suara orang masuk juga membuka pintu. Rudy perlahan masih teringat kejadian cepat barusan melihat istrinya itu berdiri di atas ranjang. Namun ia tidak menemukan bekas ceceran darah dari apa yang sudah Nurwangi lakukan. Membuka pintu bagaimana, orang semalam sesudah kamu tidur aku yang kunci. Terus memang lampu tidur gak ada yang mematikan, Ruth? Jawab Nurwangi merasakan suaminya ini sejak kedatangan Mang Amo dan keputusannya untuk mengikuti saran Mak Ayu agar pulang kampung semakin aneh dengan tingkahnya. Lalu itu air dari mana, Nur? Mungkin bocor bekas hujan deras malam. Padahal ia juga melihat dari atapnya itu tidak ada bekas bocor sama sekali. Rudy hanya menggelengkan kepalanya saja, apalagi tiba-tiba ia ingat kembali pada apa yang sudah Mang Amu lakukan sebelum ia meninggalkan rumah. Nur, bangun, itu Mang Jajang sudah nunggu di depan, sebentar lagi subuh. Teriakan suara Mak Ayu semakin membuat Rudy kaget. Baru pertama kali ia bangun sebelum azan subuh berkumandang. Padahal biasanya pukul 3 ia sudah harus ke pasar. Sudah, Ma, ini udah bangun?
Nurwangi langsung tergesa-gesa keluar dari kamarnya, meninggalkan Rudi yang masih melamun mengabaikan begitu saja tetesan air yang masih berada di atas lantai keramik, meratapi segala keanehan yang sudah kembali ia alami. Tidak, barusan bukan mimpi. Semuanya nyata, aku lihat. Jangan sampai air itu sama dengan air yang Mang Amo siramkan di depan halaman rumah. Rudi tiba-tiba teringat kembali kejadian malam itu pada tamu yang tidak diundang. Sejak embun pagi perlahan menetes dari daun-daun hijau yang berada di depan rumah Bah Pepen. Kali ini kebiasaan Nurwangi yang bahkan sama sekali tidak melaksanakan sholat ketika subuh, dan begitu juga dengan Mak Ayu yang malah sibuk memasak di dapur untuk Bah Pepen nanti di pasar, membuat kecurigaan Rudi semakin menjadi karena di luar kebiasaannya. Bahkan ketika Rudi menegur istrinya itu, anehnya Nurwangi malah tersenyum aneh. Memangnya Abah udah benar-benar sehat ya, Mang? Aku ketiduran baru bangun subuh. Rudi mendekat ke arah Mang Jajang yang sudah duduk di kursi depan rumah. Makanya Mang juga heran pas Bah Pepen bilang Rudi masih tidur. Mang Jajang menggeser posisi duduknya melihat heran pada kepala Rudi yang terdapat memar. Rudi merasakan suasana pagi pertama di rumah ini yang tidak biasanya. Apalagi biasanya di pagi ini dia sudah pulang dari toko sayuran untuk membawa bekal makan yang sudah disiapkan Nurwangi, kemudian kembali ke pasar lagi. Malah Amangnya harusnya tanya, Ruth, sejak kapan Abah sembuh ketika Amang pinjam mobil sore kemarin? Keadaan Bah Pepen masih sakit, batuknya masih kenceng, tubuhnya masih lemas. Jam 3 Amang kesini udah siap duduk di sini. Aneh. Mang Ujang mengenakan kopiah hitam menutupi rambutnya yang sudah beruban itu. Rudi yang baru saja akan membakar rokok yang sudah ia pegang tiba-tiba melihat ke arah Mang Ujang. Serius, Mang? Serius, Rudi? Kondisinya udah normal kembali. Malah bilang suruh bantu beres-beres barang kamu sama Nurwangi itu. Amang udah bawa lagi mobil bak. Katanya nanti suruh dibawa saja sama kamu ke rumah neneknya Nurwangi. Dan bener, Mamang akan pergi sore ini juga ke kampung ujung Hejo itu. Duh. Mang Ujang menjelaskan apa yang sudah ia ketahui dan keluar dari mulut Bah Pepen. Namun malah Mang Ujang sambil membenarkan kopiah hitam itu melihat cemas ke arah Rudi. Apalagi ia sudah ikut bekerja dengan Bah Pepen di pasar sejak pertama berdiri belasan tahun yang lalu. Makin aneh Bah Pepen ini. Sejak sore kemarin Mang Amo datang disuruh Nik Kanti menghantarkan sebuah surat. Keadaan rumah makin aneh, Mang. Sayangnya Nurwangi tidak percaya dengan apa yang sudah Rudi lihat dan alami. Mang Amo? Amang pasti tahu yang selalu datang 2 tahun sekali itu. Rudi membakar rokoknya. Mang Ujang hanya menganggukkan kepalanya perlahan. Bahkan kopi yang akan dia minum diurungkannya setelah mendengar nama Mang Amo. Cepat pergi, cepat. Pergi Nurwangi. Temui Nik Kanti. Baru saja Mang Ujang akan menjawab pertanyaan Rudi, suara teriakan Mak Ayu sudah terdengar kencang dari arah dalam rumah, membuat seketika Rudi berlari ke dalam rumah diikuti Mang Ujang. Dari arah dapur Rudi sudah kembali melihat darah yang berceceran di dapur. Nurwangi sedang berdiri memegang pisau di tangan kanannya yang sudah berlumuran darah, sementara Mak Ayu sudah memegang pergelangan tangan kirinya yang mengeluarkan banyak darah. Getewangi, Ruth, ucap Mang Ujang perlahan namun terdengar jelas oleh kedua telinga Rudi. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah Rudi dan Mang Ujang berdiri. Selamatkan Mak Ayu, bisa dibunuh Nurwangi. Mang Getewangi itu apa? Rudi makin penasaran untuk kedua kalinya melihat istrinya kembali dirasuki oleh sosok yang sama seperti malam kemarin sejak tamu tidak diundang itu tiba. Sebelum Bah Pepen memeluk tubuh Nurwangi, ia kalah cepat dengan gerakan pisau di tangan Nurwangi yang untuk kedua kalinya menyayatkan luka semakin panjang di tangan Mak Ayu. Bawa Nurwangi kembali, Ruth, atau nyawa semua orang di rumah ini mati. Bisik Mang Ujang perlahan bersamaan dengan Nurwangi yang tersenyum menakutkan ke arah Bah Pepen dan Rudi.
Cahaya surya masuk di antara celah lubang-lubang rumah memberikan bayangan pada setiap benda yang berada di dalamnya. Bukan kehangatan yang dibawa oleh pagi kali ini untuk keluarga Mbah Pepen, malah sebaliknya. Keadaan rumah diterpa kekacauan sebelum matahari perlahan meninggi. Tubuh Nurwangi yang sudah tidak sadarkan diri, dengan bekas darah yang berceceran di baju yang ia kenakan, namun kali ini tidak lagi berada di kamarnya, terbaring di atas kasur kamar Mak Ayu. Pelan Mbah, rasanya sama seperti puluhan tahun di rumah Nik Kanti. Arangan kesakitan terus keluar dari mulut Mak Ayu yang duduk di kursi yang biasa Rudi kenakan. Dan perkataan terakhir yang Mak Ayu ucapkan barusan membuat keyakinan perlahan semakin tumbuh dalam diri Rudi bahwa istrinya itu bukan tanpa sebab dengan luka di pergelangan tangannya, termasuk segala kejanggalan yang berbuntut sampai pagi ini. Ini Mbah basuh dulu dengan air. Luka di tangan Mak Ayu jangan langsung diperban. Mang Ujang berjalan tergesa-gesa membawa satu wadah air dari arah dapur. Rudi kemarin malam bilang Mbah Nurwangi kerasukan. Tidak biasanya seperti itu, dan ini sudah yang kedua kalinya. Bahkan membahayakan nyawa Mak juga. Rudi masih berdiri di dekat pintu kamar Mak Ayu. Mbah Pepen sama sekali tidak menjawab ucapan Rudi, begitu juga tidak memperdulikan air dalam wadah yang sudah dibawa Mang Ujang, malah melilitkan sisa perban putih bekas Nurwangi semalam. Jang, sana pergi kembali ke pasar, bawa itu motor cepat. Toko tidak ada yang jaga. Mbah Pepen tiba-tiba seperti tidak ingin melihat kehadiran Mang Ujang pagi ini di rumahnya, padahal tugas sebelumnya untuk cepat membereskan barang-barang Rudi dan Nurwangi yang akan dibawa ke rumah Nik Kanti. Iya baik Mbah. Mang Ujang seperti tidak kaget dengan bentakan Mbah Pepen. Mang Ujang berjalan ke arah Rudi kemudian menepuk pundaknya perlahan bak memberikan pertanda penuh arti, membuat Rudi teringat langsung pada geteh wangi yang sebelumnya keluar secara perlahan dari mulut Mang Ujang. Dari ucapannya itu agar membawa Nurwangi kembali, walaupun Rudi belum memahami maksud itu sepenuhnya. Suara pintu depan sudah terdengar ditutup oleh Mang Ujang. Rudi semakin merasakan keanehan setelah memastikan dari tubuh Nurwangi tidak ada yang terluka lagi selain pergelangan tangan kirinya, namun kejadian barusan semakin menumbuhkan rasa penasaran dalam benaknya. Bagaimana tadi Mbah Pepen bisa tepat waktu datang padahal sedang di toko? Tahan Mas, sudah tidak akan sakit lagi. Ayo paksakan bangun, Abah perlu ganti juga perban di tangan Nurwangi. Mbah Pepen langsung memaksa Mak Ayu berdiri kemudian melewati Rudi yang masih mematung. Sama kayak kemarin malam Mbah. Mak Ayu sudah berada di dekat kepala Nurwangi dengan matanya yang masih terpejam rapat. Beberapa kali terlihat jelas oleh Rudi tingkah Mak Ayu yang sedang menahan sakit pada luka yang sama dengan Nurwangi semakin menunjukkan keanehan. Dan Mbah Pepen semakin mencurigakan. Bawa cepat Mak, bahaya ini. Suara Mbah Pepen membuat Rudi melangkah mendekat, tidak ingin sesuatu lebih buruk menimpa istrinya pagi ini. Tanpa memperdulikan Rudi yang berada di dekat tubuh Nurwangi, Mak Ayu dengan tergesa-gesa membuka sebuah lemari tua yang ada di kamarnya. Sudah cepat Mak. Setelah suara lemari tua itu terbuka, Mak Ayu langsung memberikan botol berisikan air kepada Mbah Pepen. Mbah, untuk apa itu? Sudah diam, apa ingin istri kamu ini mati sebelum waktunya? Kini wajahnya sudah penuh dengan keringat. Rudi langsung teringat pada botol yang sama malam kemarin. Ketika isinya itu disiramkan oleh Mang Amo di halaman depan rumah. Ketika lampu padam dan Rudi saat itu juga melihat sosok perempuan. Tidak mungkin itu botol yang sama. Mbah Pepen langsung membasuhkan isi dalam air itu pada wajah Nurwangi dari ujung dahi sampai ujung dagu berkali-kali. Dengan tangannya yang gemetar, begitu juga dengan Mak Ayu yang hanya menganggukkan kepalanya. Sadar Nur, hari ini kepulangan kamu. Mak Ayu berusaha tidak menganggap keberadaan Rudi, sudah tidak bisa menahan lagi apa yang harus keluar dari dalam hatinya itu. Seketika mata Nurwangi terbuka dengan perlahan berbarengan dengan Mbah Pepen yang mencipratkan sisa air dalam botol ke seluruh tubuhnya yang terbaring.
hingga semua pakaian yang dikenakan Nurwangi seketika basah. Bah. Tangannya tiba-tiba memegang Mbah Pepen dengan erat. Pulang ya, kamu harus pulang Nurwangi. Hari ini nih Kanti nenek kamu nunggu. Jangan buang-buang waktu lagi. Mbah Pepen melepaskan pegangan tangan Nurwangi yang semakin erat, kemudian berjalan keluar kamar dengan keringat yang sudah membanjiri seluruh tubuhnya, bersamaan dengan pikirannya yang semakin berkecamuk. Apa yang sebenarnya terjadi, Mak? Rudi makin kebingungan. Logika dan segala pemikiran yang terdidiknya itu seketika tidak bisa ia gunakan untuk menindak keadaan aneh yang terus menyelimuti dirinya itu. Tidak ada yang keluar dari mulut Mak Ayu untuk menjawab pertanyaan Rudi. Tangan Mak Ayu hanya bergerak perlahan membantu Nurwangi untuk bangun, kemudian mengelus rambut panjang indahnya secara perlahan. Pandangan matanya seolah mengulas kembali kejadian puluhan tahun di rumah Nik Kanti. Dulu sering sekali Dina Nurmalina ibu kamu mak sisir dan elus-elus begini rambutnya Nurwangi. Di rumah itu orang yang paling dekatnya adalah Mak dibanding ibunya sendiri Nik Kanti. Mak Ayu seketika air matanya menetes melewati kulit pipinya yang semakin menua itu. Apa kematian ibu dan bapaknya Nurwangi ada kaitannya dengan segala keanehan ini? Termasuk barusan aku yakin sama air dalam botol itu dari Mang Amu kemarin malam. Rudi melihat Mbah Pepen sedang menghisap rokoknya sangat dalam, memandang botol yang sudah habis airnya itu di atas meja. Keadaan Nurwangi sudah membaik. Sampai siang siapkan semua barang-barang yang akan kamu bawa, Ruth. Sore ini kamu pergi dari rumah. Bawa saja itu mobil bak lagian dulu itu pemberian neneknya Nurwangi.